Bacaan pertama diambil dari kitab Tobit bab 3 ayat 1-11a, dilanjutkan bab 13 ayat 16 dan 17. Maka aku sedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah aku angkat doa begini. Engkaulah adil ya Tuhan, semua perbuatanmu pun adil pula. Semua tindakanmu belas kasihan dan kebenaran, dan dunia semesta diadili olehmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatlah kepadaku, pandangilah aku, jangan aku kau hukum sekadar segala dosaku, dan setimpal dengan kekilafanku kepadamu, atau sekadar dosa yang diperbuat nenek moyangku. Aku telah tidak taat kepada segala perintahmu, maka kami kau serahkan untuk dirampasi, dan untuk ditawan, dan dibunuh, dan untuk menjadi sindiran, tertawaan, dan orang ternista di tengah sekalian bangsa, di mana kami kau cerai-beraikan. Segala hukumanmu memang benar, apabila kini kau perlakukan sekadar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintahmu dan tidak berjalan benar di hadapanmu. Kini berbuatlah kepadaku menurut apa yang berkenan kepadamu, dan sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi, dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup, karena aku mesti mendengar nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, suruhlah supaya aku lepas dari susah ini. Biarkanlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajahmu kau palingkan daripadaku ya Tuhan. Sebab lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Nista tidak dapat ku dengar lagi. Sarah, anak perempuan Raguel. Pada hari yang sama, terjadilah bahwa Sarah anak perempuan Raguel di kota Ekbatana di negeri Media mendengar nista dari pihak seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistri kepada 7 laki-laki. Tetapi mereka semua sudah dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat itu, sebelum Sarah bersetubuh dengan mereka, sebagaimana pantasnya bagi para istri. Kata pelayan itu kepada Sarah, "Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang. Tetapi tidak ada seorang pun yang engkau nikmati juga. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah engkau menyusul mereka saja, supaya seorang anak laki-laki atau perempuan dari engkau jangan pernah kami lihat." Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Tetapi berpikir dan berkatalah ia dalam hati, "Kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, 'Bapa hanya punya 1 anak perempuan yang terkasih.' Celakalah ia menggantung diri, niscaya karena sedihnya. Maka uban ayahku kubawa ke dunia orang mati.
lebih baiklah aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja, sehingga tidak usah mendengar lagi nista selama hidupku. Segera tangan dikedangkannya kepada ke arah jendela, lalu berdoa. Berbahagialah orang yang berduka cita karena siksaanmu, sebab mereka nanti bergembira karena engkau, apabila mereka mengagumi segenap kemuliaanmu, maka bersukacitalah mereka selama-lamanya. Hai jiwaku, pujilah Allah, Raja Agung. Sebab Yerusalem akan dibangun dengan nilakandi dan jamrud, tembok-temboknya dengan permata, menara-menaranya serta benteng-bentengnya dari emas murni. Lapangan-lapangan Yerusalem akan diturap dengan arzab, manikam kumala dan permata dari Ofir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Kristus.
Selamat pagi. Sikap dan pernyataan orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan merupakan sikap yang sesat. Bagi mereka, perkara dunia sama dengan perkara surga. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Untuk itu Yesus menegaskan bahwa perkara dunia atau hal kawin dan dikawinkan tidak akan ada lagi di dalam kerajaan surga. Semua umat beriman yang hidup di surga merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Mereka bersatu dalam jalinan kasih yang mesra bersama Bapa. Melalui doa atau sembah bakti, kita dapat membangun relasi yang intim dengan Allah. Dalam doa, kita bisa bercakap-cakap dengan Allah tentang pergumulan, kekecewaan, sukacita, dan harapan-harapan kita. Inilah yang dihayati oleh Tobit dan Sarah, anak perempuan Raguel, hingga mereka mendapatkan rahmat dari Bapa. Kita pun diajak untuk selalu mengasihi Bapa dan membangun relasi yang utuh dengannya. Sebab dari Dialah kita mendapatkan rahmat yang kita perlukan dalam seluruh pesiaraan hidup ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu mengasihi-Mu, agar kami dapat bersatu bersama-Mu dalam kerajaan surga. Amin.